Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di tahun baru 2022 ini ya, di channel yang sama Matias Putra. Apa kabar dan bagaimana hasil evaluasi portofolio trading Anda di tahun yang lalu, yaitu tahun 2021? Semoga menyenangkan ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membicarakan didahului dengan menganalisa emas untuk trading plan 1 minggu ke depan, yaitu masuk minggu kedua ya, tanpa terasa di bulan Januari. Jadi teman-teman yang pendatang baru, silakan kalau mau dapat video-video secara rutin bisa subscribe, bisa klik loncengnya. Kemudian teman-teman mau dapat video-video lain bisa klik di atas kanan ada i itu ya, teman-teman klik di sana. Dan teman-teman tentu kalau subscribe bisa dapatkan notifikasi, dapatkan video secara rutin setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu biasanya kita luncurkan di jam 6 sore, kalau Minggu jam 10 pagi ya. Teman-teman bisa menambah wawasan di dalam dunia trading maupun keterampilan lewat channel saya ini secara gratis. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun mengumpulkan dana atas nama investasi. Jadi belakangan saya lihat banyak nama saya dipakai ya, tapi saya lihat banyak orang pintar tidak kejebak dan mereka bisa konfirmasi ke saya, dan bahkan mereka juga kalau tidak konfirmasi pun mereka tidak gabung ya. Jadi teman-teman berhati-hatilah teman-teman, ini adalah sebuah dianggap alarm untuk ya membuat Anda hati-hati, mengingatkan Anda di dalam dunia trading ini, karena banyak manipulasi dan banyak orang dalam kondisi gini ya menawarkan kegampangan buat Anda, tetapi pada akhirnya akan membuat Anda celaka. Kita mendengar lagi berita ya, di awal tahun ini ada lagi yang mengatasnama trading by system robot ya, yang sebelumnya digambar-gambarkan bermasalah lagi ya. Hari ini semua WD, semua deposit itu dibekukan ya, karena ada urusan diinvestigasi oleh pemerintah Singapura ya. Jadi teman-teman, saya selalu ingatkan di dalam YouTube saya ini, selalu mengingatkan berulang-ulang, tidak capek-capeknya, dan akhirnya semoga tidak sampai capek untuk ingatkan ya, bahwa trading itu ya yang paling aman adalah Anda belajar sendiri, uang Anda kelola sendiri ya, jangan percaya kepada sistem, kepada orang lain, kepada pihak manapun. Karena ya mungkin Anda mengatakan yang sementara Anda bisa untung ya di awal, tetapi biasanya tidak bertahan lama. Karena ini seringkali apalagi namanya sistem-sistem berjenjang itu bisa jadi itu sistem trading bukan sebuah trading yang real ya. Bukan trading yang real, dan kadang-kadang kita melihat pada akhirnya setelah kasus terungkap itu banyak apa ya, manipulasinya begitu ya, bekerja sama dengan broker-broker tertentu. Yang biasanya broker yang begitu broker yang kurang terkenal ya. Oke, jadi teman-teman berhati-hatilah, jadilah bijak ya di tahun 2022 ini. Kalau di tahun-tahun lalu teman-teman terjebak situasi begini, ya jadikanlah pengalaman yang berharga ya. Jadi jangan sampai terjebak di dalam lubang yang sama lagi ya. Ya teman-teman, semoga di awal tahun ini bisa kita memulai dengan lembaran baru, sehingga kita bisa menciptakan sebuah hasil sebagaimana yang kita inginkan ya. Tentu dengan belajar sendiri itu ada banyak keuntungan. Pertama, teman-teman kata pun kalau mengalami loss pun teman-teman bisa terkontrol, dan teman-teman pun bisa mempelajari sesuatu kenapa bisa loss ya, sehingga semuanya dibawa kontrol kita sendiri. Oke ya teman-teman ya, kita mau mulai ya. Jadi teman-teman sekali lagi kalau mau belajar price action dalam konsep supply demand secara advance, teman-teman bisa hubungi saya lewat WhatsApp di deskripsi video ini ya. Oke, kita mulai. Oke, kita mau mulai melihat emas itu, tentu kita harus mengecek korelasi yang paling dekat sama dia, itu berhubungan dengan dia itu adalah indeks dolar. DXY ini indeks dolar ya teman-teman. Oke. Kalau kita melihat nih jatuh ya, semalam ada laporan rilis data tentang data kerja
tenaga kerja Amerika, yaitu yang biasa ya, Jumat pertama, yaitu data non-farm employment change ya, kalau sering disebut kalau dulu itu NFT gitu. NFT apa NFP ya, NFP ya. Oke. Jadi semalam keluar itu sangat mengecewakan dari harapan investor ya. Sehingga dolar turun. Kalau dolar turun ya kita akan melihat apakah goalnya itu harusnya naik. Kita lihat. Oke, kalau kita melihat ini reaksi ya. Oke. Kita ke emas. Oke. Kalau kita ke emas, kita lihat sama ya, emas naik reaksi ya, naik ya dari sebelumnya. Oke. Kita akan melihat teman-teman kalau ikutin video-video saya sejak akhir November, saya sudah katakan emas itu ya di sini menyatakan akan naik ya, ternyata naiknya cukup lumayan ya. Oke. Kita lihat lagi, kita akan melihat range pergerakan emas 1 minggu ke depan dan apa yang mesti kita lakukan. Kita buat trading plan-nya dulu. Ini saya buat biru ya, saya suka lebih biru hitam. Kita akan buat range pergerakan harga emas 1 minggu ke depan. Oke. Kita akan mulai pergerakan range 1 minggu ke depan ya. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita akan memulai dengan buy dulu ya, karena kondisi market saya masih yakin sementara emas masih bisa naik meskipun kemarin sempat koreksi turun ya. Kenapa koreksi turun? Karena ada rilis data dari The Fed ya, Bank Sentralnya Amerika, yang mengatakan akan tahun ini kalau nggak salah ya, ada rencana menaikin suku bunga, kemudian juga dipercepat rencana mereka pengetatan likuidasi jatuh kayak tapering ya, menarik kembali uang-uang yang beredar di pasar, yaitu waktu stimulat itu ya, sehingga emas kemarin dengar itu langsung ini ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat ya. Karena kita melihat emas ini kenapa saya yakin lebih cenderung naik daripada turun ya. Kalau turun pun koreksi sementara karena kita melihat laporan sekarang COVID itu sudah mulai merajalela lagi di Eropa, di Amerika gitu ya. Hati-hati, Indonesia juga sudah mulai ya. Jadi kita tetap jaga prokes agar kita aman, keluarga kita dan tetangga kita tentunya. Baik. Kita akan memulai dari mana kita ya? Oke. Sorry. Kita sorry. Ya, kita akan bisa memulai buy. Kemudian kita batasin. Batasin resiko kita dengan XL ya, stop loss ya. Di angka ini ya teman-teman ya, 1780 125 ya. Kemudian kita akan membuat TP1 di sini.
Terus TP2 di sini. TP1 1795 1814 ya. Oke. Jikalau misalnya minggu depan Senin ternyata dia bisa menjebol, kita punya risiko, maka kita akan siap-siap melakukan buy di sini ya. Kita akan melakukan siap-siap buy di sini. Oke, kita akan melakukan buy di 1761.256. Kemudian kita akan melakukan stop loss di sini. Ya, ini angkanya. Lalu kita membuat TP1 di sini. Kemudian ini adalah TP2 di sini. Di tempat yang tadi kita buat buy ya. Ini skenario buy ke ini. Oke. Lalu bagaimana jikalau ternyata minggu depan dia sanggup tembus ini? Nah, ketika dia sanggup tembus ini, maka kita akan melakukan buy yang ketiga di sini. Buy. Lalu kita akan membuat XL di sini. TP di sini. TP1. Ya, kita akan membuat TP2 di sini ya. Oke. Ini rencana trading kita untuk posisi buy. Oke. Sekarang memungkinkan kita untuk sell, ambil momentum, koreksi tentu bisa. Oke. Jikalau dia sampai di sini, misalnya ya. Dia sampai di sini. Dia belum tembus ya, belum tembus, masih sekitar di sini. Kita boleh ambil momentum sell di sini, teman-teman. Saya ubah warna biar nggak membingungkan. Kita akan melakukan sell. Oke. Kalau market tidak sesuai dengan keinginan kita, ya enggak apa-apa teman-teman. Karena tidak ada yang tahu ya, market itu bergerak secara pasti atau tidak. Sebab kenapa? Karena ya market bukan milik nenek moyang kita ya teman-teman. Kita nggak bisa ngatur pasar. Kita hanya bisa mengikuti pasar dengan rencana kita tentunya ya. Makanya kita butuh analisa skill ya. Keterampilan skill kita akan sell di sini, dan kemudian tentu kita akan membuat XL untuk membatasi risiko kita jikalau market tidak mengikuti trading plan kita ya. XL, kemudian kita buat TP1. Terus kita membuat TP2. Oke. Ini sell. Oke. Jikalau kita mau mengambil momentum gerakan ini pun, ini juga sangat memungkinkan. Jikalau dia misalnya tadi kan kita buy sini, dia hantam stop loss kita. Kita boleh ambil momentum pantulan
Sebentar, kan kalau dia turun itu kan dia tidak terus turun ya. Lurus begitu kayak gini. Dia mau turun pun dia harus ada koreksi dulu. Oke. Kita ambil momentum di situ untuk melakukan sell di sini. Ya, di 17.87.092 ya. Sama ya, setiap trade kita sebaiknya membatasi dengan resiko yang sanggup kita tanggung, sehingga kalau tidak berjalan sesuai rencana kita ya kita tenang-tenang saja kita ya. Kemudian kita buat TP1 di sini. Nah, ini teman-teman mungkin bingung saya sebut angkanya ya. 17 ini tadi entry, kemudian TP1-nya di 1778.380 boleh. Kemudian stop loss-nya ini di 1798.060 boleh ya. Kalau ujungnya dibulatin enggak apa-apa. Kemudian TP2-nya ini di 1766.480. Oke. Ya, tapi pada prinsipnya teman-teman, saya lebih menyarankan teman-teman bukan hanya menghafal angka ini, tapi teman-teman belajar bagaimana membuat analisa. Saya sebenarnya mengajarkan Anda skill ini bagaimana membuat sebuah analisa teknikal ya untuk trading emas khususnya. Oke, teman-teman, salam sukses, salam profit untuk Anda semua.